legal opinion saya tentang perbuatan ketidaktaatan terhadap hukum atau legal disobedience dari KPU terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Posisi kasus. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang mengubah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebelumnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian berdasarkan putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan surat edaran nomor 1145 PL 014 SD 05 2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan pada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani putusan MK nomor 90. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Gibran dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober, Prabowo Gibran melaksanakan tes kesehatan dengan menggunakan anggaran pemilu di RSPAD. Pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU mengeluarkan berita acara nomor 1584 PL 014 BA 05 2023 tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tanpa pertimbangan bahwa tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden berdasarkan PKPU 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden berakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2023, KPU telah menerbitkan berita acara nomor 1589 PL 014 BA 05 2023 tentang verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, dalam lampirannya terdapat kolom verifikasi persyaratan calon yang masukkan klausul berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTPL dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menduduki jabatan yang terpilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah, dan terhadap kolom tersebut dinyatakan hasil verifikasi bakal calon wakil presiden yaitu Gibran Raka telah memenuhi syarat. Pada tanggal 3 November 2023, KPU menerbitkan PKPU nomor 23 tahun 2023 sebagai perubahan dari PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di samping itu, pada tanggal 13 November 2023, KPU telah mengeluarkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh KPU di atas menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 10 Ayat 1 huruf D dan Ayat 2 serta penjelasannya yang menerangkan bahwa tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. KPU sepertinya dengan sengaja telah melakukan legal disobedience dengan tidak mentaati Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya pun juga melanggar peraturan yang ada. B. Hukum yang dilanggar. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 11 ayat 1 huruf D yaitu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan ayat 2 serta penjelasannya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan oleh DPR atau Presiden, serta penjelasannya ayat 1 huruf D yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1D dan 2 di atas menyatakan bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena itu KPU yang mengeluarkan surat edaran nomor 1145 PL 14 SD 05 2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik beserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 merupakan tindakan yang menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, karena keputusan MK Nomor 90 yang menambahkan usia 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan putusan yang memiliki sifat non-executable atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan.